saya Besar Sutarsono, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik yang terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada kegiatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan tersebut bersama dengan Ibu Helina Megawulandari, guru mapel Bahasa Indonesia. Selamat pagi, Bu Helina. Selamat pagi, Pak Besar. Lagi sibuk hari ini? Alhamdulillah tidak apa-apa. Bulan ini kosong, tidak ada pilihan. Alhamdulillah, ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Seperti yang kemarin saya sampaikan, kita jadi untuk ngobrol hari ini. Kira-kira tujuannya, kira-kira tujuannya apa, Bu? Tujuannya itu untuk pembicaraan kita itu untuk bertukar pikiran tentang pengembangan pembelajaran Pak, terutama bagi kalian agar bisa nanti dibimbing sama guru. Untuk kegiatan supervisi atau observasi besok, materi yang akan disampaikan tentang apa ini? Baik Pak, kebetulan untuk besok pagi jam 1.2 itu saya ada di kelas PTK 2. Materinya adalah tentang negosiasi Bapak, khususnya mencari struktur dan kaidah. Untuk tujuan pembelajaran itu sendiri apa? Tujuan pembelajarannya itu agar siswa mengetahui tentang negosiasi dan tentang struktur dan kaidah dari negosiasi. Untuk rangkaian pembelajarannya bisa diceritakan, Bu, dari awal sampai akhir. Ya, baiklah, sekilas itu untuk rangkaian pembelajarannya itu sebelum pembelajaran nanti satu harinya atau nanti siang itu saya akan memberikan materi kepada sekolah PTK 2 untuk dipelajari di rumah. Tentunya materi itu adalah materi negosiasi. Kemudian besok saya akan masuk kelas, kemudian saya akan menanyakan videonya, kemudian anak disuruh untuk menganalisis ya agar mereka memahami apa itu negosiasi. Kemudian setelah itu nanti ke pembelajaran itu Pak. Jadi nanti saya akan berikan permasalahan. Kebetulan besok saya akan memberi pembelajarannya adalah dengan menggunakan metode KBR, cerdas learning Pak. Jadi setelah itu nanti akan dikelompokkan berdasarkan diferensiasi ya Pak. Jadi sesuai dengan tahap dan minatnya mereka yang sudah kita kaji. Kemudian setelah kelompok nanti kita berikan permasalahan, kemudian mereka akan menganalisis, presentasi, dan setelah itu kita juga akan memberikan penilaian secara individu juga, itu secara simulasi. Oke, rangkaian pembelajaran sudah dari awal sampai akhir. Menurut Ibu, apa nih dari pembelajaran itu yang mau dikembangkan? Kalau di pelajaran negosiasi itu besok saya mengembangkan tentang kegiatan diferensiasi tadi itu Pak. Jadi pengembangan sesuai dengan bakat minat, kemudian dilakukan juga penilaian itu secara individu dan secara kelompok. Jadi di dalam pembelajaran diferensiasi dan pada proses penilaiannya. Iya Pak, betul. Lalu untuk strateginya yang mau dilaksanakan seperti apa? Diceritakan. Strateginya itu nanti ya itu Pak tadi karena memang sudah kita kelompokkan sesuai dengan bakat minat dan mereka akan membentuk kelompok. Nah karena kita materinya negosiasi, nanti saya akan kasih kelompok itu, saya akan berikan kelompok, nama kelompoknya itu sesuai dengan negosiasi yang sering mereka lakukan. Kemudian ada penilaian secara berkelompok. Setelah selesai kita juga setelah review itu kita berikan penilaian secara individu. Untuk mempersiapkan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan, instrumen apa saja itu sudah disiapkan? Iya Pak, baik Pak. Di sini tentunya kita menyiapkan RPP, kemudian kita siapkan bahan pembelajaran, setelah itu kita siapkan LKPD, PPT, dan kemudian instrumen penilaian secara individu. Bisa dilihat RPP-nya ini Pak, betul sekali Pak. Karena satu tahun Pak. Oh, 1 tahun ya, nggak 1 semester ya? Iya Pak, tentunya karena rencananya kan 1 tahun. Siap berarti? Insya Allah Bapak siap. Kemudian untuk berikutnya biasanya hambatan apa saja yang
ada atau kendala apa saja yang ada pada saat Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran? Baik, Pak, mungkin kembali lagi ke tadi nih Pak, secara rangkaian pembelajaran saya ceritakan lagi ulang. Jadi untuk yang pertama itu seperti biasa kita kan ada berdoa, kemudian hormat bendera. Kadang di hormat bendera pun masih ada siswa yang bajunya tidak rapi. Nah, kita rapikan dulu. Setelah itu kita menyanyikan lagu nasional lah secara bersemangat. Nah, itu kan juga ada yang tidak bersemangat. Setelah lagu nasional kemudian absen. Kemudian setelah absen kita berikan motivasi dulu Pak untuk semangat pembelajaran. Motivasi, kemudian tujuan pembelajaran juga kita berikan, apa sih tujuannya hari ini. Setelah itu nanti baru kita kalau saya di negosiasi besok berarti saya akan tanyakan videonya Pak, video mereka menganalisis, kemudian saya tayangkan PPT-nya walaupun materinya sudah saya berikan dengan harapan semalam itu sudah dipelajari. Setelah itu saya akan bentuk kelompok sesuai dengan bakat minat. Nah, di pembentukan kelompok itu biasanya yang ricuh Pak, karena kan terutama anak laki-laki ya, jadi tidak bisa kondusif. Lah untuk mengkondusifkannya itu tadi sesuai dengan bakat minat, jadi mereka sudah berkelompok dari kemarin. Kemudian ini Pak, HP itu, HP kan memang sangat penting untuk pembelajaran juga untuk komunikasi, tetapi kadang-kadang disalahgunakan. Jadi HP itu saya suruh mereka taruh di tas, karena kalau misalnya taruh di kantong itu masih bisa memungkinkan untuk buat mainan. Jadi saya suruh taruh di tas. Nah, setelah itu mereka berkelompok, kemudian presentasi, kemudian kita mereview. Nah, mereview itu juga terkadang kendalanya sebetulnya mereka bisa, tetapi untuk mengungkapkan itu kesimpulan pembelajarannya agak malu. Nah, kita memancing mereka untuk biar bisa mengungkapkan pendapat. Kemudian kita penilaian individu juga terkadang yang namanya anak juga masih ada yang melirik temannya. Nah, itu kita perlu pengawasan ekstra, gitu Pak. Mungkin kendala kecil yang memang sudah familiar sering terjadi. Di kendala atau hambatan tadi sudah disampaikan oleh Ibu beserta dengan solusinya tadi ya. Sehingga untuk solusi sudah ada semuanya tadi sudah disampaikan dengan jelas, itu tinggal untuk pelaksanaan. Kapan nih untuk pelaksanaan observasinya? Observasinya insya Allah besok pagi Pak, saya ada di jam 1-2 di kelas 10 TK 2. 10 TK 2 ya. Mudah-mudahan Ibu diberi kesehatan, saya pun diberi kesehatan sehingga pada saat pelaksanaannya kita dapat melaksanakan dengan baik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi percakapan kami dengan Ibu Elina Wulandari dalam proses pra-observasi. Semoga bisa dilaksanakan untuk kegiatan observasinya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bil Kusibri, Bil Kusibri, berjalan dan pada sang saka merah putih, hormat, tegak, Ya, nyanyikan lagu nasional ya. Ya. Guru hitung mundur mulai dari ketiga. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ambil posisi dulu. Jangan ambil posisi dulu. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Amin. Sehat hari ini. Alhamdulillah. Sudah sarapan. Alhamdulillah. Evan jangan ngantuk ya. Semangat ya, kan? Oke. Guru absen dulu ya. Iya, Ramadan. Lima Saputra. Roni. Sahwan. Ega. Erlangga. Evan. Evi. Fadian. Fadio. Fahri. Fadil. Fadli. Fadli Abdillah. Faiz. Rami. Alhamdulillah. Faizal. Faizal Azizir. Fajar Arsi. Fajar. Farel. Hariski. Kapian. Selamat Kapian. Ferdi. Iko. Fitri. Fitra. Hanafi. Ibnu. Ikhlir. Imam Fauzi. Imam Ismono. Oke, alhamdulillah semuanya berangkat ya. Semangat ya. Karena untuk mencapai sukses itu 1% adalah harapan, 99% adalah usaha atau kerja keras. Kerja keras semua apa? Belajar. Ya, itu sukses. Oke, sekarang guru akan tayangan dulu ya video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ebrahim Johan Charles. Saya Indonesia Fitri. Saya Aminah Sada. Kami dari kelas 12 kelas 1 kelompok 8 akan menyelesaikan teks bahasa Indonesia tentang negosiasi. Sadarnya kan lagi sakit. Ayo kita semua. Jadi maksudnya seperti ini. Aku tahu. Apanya berapa sih lo? Tidak ingat. Berapa Mbak? Tidak pulang.
Mau beli aja soalnya. Mau beli jeruk sama apel sama salad. Sekilo. Berapa pronya apel? 35. Ya udah Mbak, apelnya sekilo. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa? Bisa guru minta tolong Dimas, tujuan pembelajaran kita apa? Dengan melihat contoh video negosiasi dan membaca teks negosiasi, peserta didik mampu menelaah struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan bentuk teks negosiasi dengan tepat. Dengan membaca sebuah teks negosiasi, peserta didik mampu menganalisis kebangsaan teks negosiasi dengan tepat. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu mempresentasikan struktur dan kebahasaan teks negosiasi dengan tanggung jawab. Hebat sekali Mas Dimas. Jadi tujuan pembelajaran kita itu yang pertama adalah mempelajari tentang apa? Negosiasi. Yang kedua adalah kaidah negosiasi. Kita pelajari tentang struktur dan kaidah negosiasi. Oke, siapa yang sudah pernah bernegosiasi? Ya, apa Fabian? Negosiasi kan satu. Wah, ternyata yang namanya negosiasi itu tidak hanya di pasar saja ya. Oh, juga negosiasi uang saku sama siapa Fabian? Oh, sama mama. Siapa lagi yang udah pernah negosiasi? Siapa lagi yang udah pernah negosiasi? Cuma
Mafia yang bernegosiasi? Pak Ik udah pernah bernegosiasi? Udah bau. Negosiasi apa Pak Ik? Apa? Negosiasi banyak banget Pak Ik. Ya apa salah satu aja? Apa? Membeli sepeda motor bekas bro. Wah, membeli sepeda motor. Mafia sama Pak Ik sudah pernah bernegosiasi. Mafia foto artis. Tadi Mafia sama Pak Ik sudah pernah bernegosiasi. Negosiasinya itu adalah Bang Saku ya sama Mama. Kira-kira berhasil nggak? Negosiasinya berhasil. Bang Sakunya ditambah. Kain, negosiasinya berhasil nggak? Alhamdulillah bro, berhasil bro. Tiko, pernah negosiasi Tiko? Negosiasi apa? Membeli baju. Berhasil? Wah asik dong bawa baju baru ya pulang ke rumah ya. Ternyata negosiasinya berhasil. Tapi apa aja sih negosiasinya nggak berhasil, ada nggak? Rapot. Kenapa nggak berhasil? Nggak cocok harganya. Terus apa lagi negosiasinya nggak berhasil? Apa sih ngomongnya pada bisik-bisik? Bensin. Bensin yang buat kalau anak ini. Kita lanjutkan sini fokus ke guru. Dari tadi berapa tentang yang sudah pernah bernegosiasi? Pernah bernegosiasi hasilnya apa? Jadi pengertian negosiasi itu apa sih? Siapa yang bisa bantu guru untuk membacakan ini? Oh Doni, baca dulu Don. Oh Ibu negosiasi. Cara yang dilakukan sebelum orang menetapkan keputusan dengan suatu yang akhirnya dapat separasi beberapa ini menentukan kedua belah pihak sehingga terjadi saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Oke, negosiasi itu adalah sebuah cara yang dilakukan sekelompok orang untuk membuat atau menetapkan keputusan ya, yang akhirnya itu dapat disepakati bersama, memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak. Ya, negosiasi pengertiannya sudah. Sekarang kita lanjutkan ya. Kita ke struktur negosiasi. Kemarin kan bahan ajarnya sudah guru berikan, dipelajari nggak di rumah? Dipelajari nggak di rumah? Masih lemas. Kita lanjutkan ya, struktur negosiasi yang pertama ada orientasi. Siapa yang tahu orientasi? Orientasi itu apa? Pengenalan. Kemudian yang kedua ada pengajuan. Pengajuan itu apa? Ya, yang pertama mengajak ke pihak kedua, menanggap. Kemudian penawaran. Apa itu penawaran? Tawar menawar. Tawar menawar berarti adanya interaksi antara pihak pertama dengan pihak kedua. Kalau di istilahnya dalam bahasa Jawa, kalau sawan itu namanya apa? Yang nyaman. Ya. Kemudian yang keempat ada apa? Kesepakatan. Kesepakatan itu apa Ibnu? Ibnu ketawa terus bikin
guru tersepona. Apa nu? Sepakat berarti apa? Deal atau oke ya. Ya, setelah adanya penawaran terjadi kesepakatan. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Penutup itu apa? Hari, Ya, bisa juga tentang ucapan terima kasih. Oke, betul sekali. Ternyata 10 TKS 2 ya. Beri tepuk tangan dulu. Kita lanjut ke kaidah negosiasi. Yang pertama persuasif. Ada yang tahu persuasif itu apa? Persuasif itu apa, Evan? Apa persuasif, Pan? Ya, persuasif itu artinya membujuk atau mempengaruhi. Yang kedua ada argumentasi. Apa itu argumentasi, Farel? Ya, argumentasi itu alasan disertai dengan bukti. Yang ketiga ada kalimat deklaratif. Siapa yang tahu kalimat deklaratif? Mas tahu? Apa itu, Mas? Kalimat deklaratif ialah suatu kalimat yang disampaikan dalam bentuk isi pernyataan yang berfungsi agar memberikan informasi maupun berita mengenai hal sesuatu. Ya, kalimat pernyataan. Kemudian ada kesantunan bahasa, jadi bahasanya itu harus sopan. Tidak boleh pakai emosi ya. Kemudian menggunakan konjungsi. Konjungsi itu apa? Apa? Cara yang keras ya, Farel ya. Guru soalnya belum sarapan. Dia agak benar. Kemudian kalimat efek. Jadi kalimatnya itu tidak berandai-andai. Kalimatnya efektif. Selanjutnya ada kalimat langsung. Tapi memakai kata langsung. Kaku ya. Kemudian mas, mbak, tante, om. Kemudian berisi pasangan plural. Jadi interaksi antara satu orang dengan orang lain. Kesembilan, berisi perintah atau memenuhi perintah. Contohnya apa? Ya kalau misalnya ada jual mau membeli dari jual ya, kan saling timbal. Yang terakhir menggunakan pronomina persona. Nanti menggunakan kata ganti. Contoh kata ganti apa? Saya, kami, Anda, aku, kamu, kita dong. Dan ini ada sebuah percakapan tentang jual beli di pasar. Pergi. Pernah ke pasar? Apa? Ukis. Mama. Sama mama beli apa? sayur, Mama juga. Coba ini kita cari strukturnya mana ini yang termasuk orientasi yang mana? Ya, selamat. Nah, selamat pagi Bu Eri. Ya Pak, itu termasuk orientasi. Mana yang termasuk? Selanjutnya struktur ada apa? Pengajuan. Mana yang termasuk pengajuan ini? Yang keras, kalau jawab yang keras. Mana yang termasuk pengajuan?
Oh ini sapi saja lah kan, tidak berani makan daging kan? Terus setelah makan jual ada penawaran, mana yang terlalu penawaran? Kalau saya habis dari bagian makanan tiga tetapi harganya berkurang ya kan saya beli sudah banyak. Oke, terima kasih Mas. Kemudian selanjutnya ada kesepakatannya berarti yang mana? Kesepakatannya yang mana? Siap boleh. Apa baik kesepakatannya? Siap boleh. Beres. Oh iya, siap boleh ditolongnya. Beres. Yang terakhir penutup, mana penutupnya? Mau. Salam untuk Pak. Terima kasih Pak ya. Dan ini terima kasih dari Bu Guru dan juga untuk kamu semuanya. Ya, sama. Oke, untuk pembelajaran negosiasi materi depan sudah Bu Guru berikan. Sekarang kita bentuk kelompok sesuai dengan yang kemarin akan bilang ada ya. Ada yang suka baca, suka artikel ya. Kemudian ada yang suka gambar. Itu silakan bentuk kelompoknya seperti kemarin. Ya, silakan dibentuk kelompok dulu. Kita hari ini materinya adalah negosiasi. Kelompoknya walaupun sesuai dengan sangat enak, Guru kasih nama kelompok yang memang sebagai tempat-tempat untuk bernegosiasi. Kelompok ini Guru kasih nama pasar. Ya. Ini kelompok rumah. Ini kelompok sekolah. Ini kelompok kantor. Ini kelompok toko ya. Ini kelompok stasiun ya. Biasanya stasiun kan banyak jualan. Nanti perhatikan Bu Guru, tugasnya adalah mencari struktur dan kaidah. Guru kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Kemudian silakan presentasikan di depan. Paham? Ada pertanyaan? Sudah ganteng pintar lagi ya. Ada yang berbicara soal? Ya? Ya, silakan diskusikan sama teman. Kalau nggak tahu silakan tanya sama guru. Ya. Bu, soalnya Bu.
Permisi, selamat siang. Ya, selamat siang juga. Ada yang bisa saya bantu? Lalu setelah itu ada pengajuan. Pengajuan dimulai dari penjaga, kemudian saya cari di gudang, masih tersisa satu ini bukunya. Lalu ada menjawab, berapa harga buku ini Pak? Penjaga 58.000 saja. Nah, setelah itu penawaran yaitu dari anak, harga itu terlalu mahal untuk Pak. Bolehkah saya menawar hingga penjaga kalau harga serendah itu belum bisa. Nah, bagaimana kalau 55.000 saja? Itu sudah termasuk murah. Mungkin kalau kamu cari di buku lain tidak akan ada lagi. Setelah itu ada kesepakatan, yaitu anak, tapi uang saya hanya 50.000. Penjaga, begini saja, saya akan berikan buku ini seharga 50.000. Bagaimana? Baiklah Pak, saya ambil dan terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok pendidikan. Untuk presentasi kaidah, kelompoknya siapa yang mau maju? Kelompoknya Fakian. Ya, silakan. Sama satu temannya, siapa? Anak minum terus sama. Coba perhatikan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok toko ingin mempresentasikan jawaban kami kaidah kebahasaan pada konteks negosiasi. 1. Persuasi anak, harga itu terlalu murah. Harga itu terlalu mahal untuk Pak. Bolehkah saya menawar? Sampai anak, uang saya tidak cukup. Bagaimana kalau 48.000 saja? Saya harap Bapak mau bantu. Ini tugas sekolah saya. 2. Deklaratif menjaga. Kebetulan saya cari di gudang, masih tersisa satu. Ini bukunya. Menjaga, buku ini sudah langka, jadi harga segitu terlalu murah. 3. Kesantunan bahasa. Anak, permisi, selamat siang. Anak, baik Pak, terima kasih. 5. Konjungsi. Anak, sudah Pak, tetapi tidak ada. 5. Kalimat efektif. Ini sudah langka, jadi harga segitu terlalu murah. Seharusnya buku ini sudah terlalu langka, jadi harga buku yang ditawarkan sudah cukup. 6. Kalimat langsung. Penggunaan tanda petik 2. 7. Berisi pasangan tuturan anak dan penjaga. 9. Pronomia personal. Penggunaan kata saya dan kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang mau presentasi? Oke, semua kelompok sudah presentasi di depan. Dan kelompok yang paling baik menyampaikan hasil presentasinya adalah kelompok sekolah. Yang lain tetap
Apa sih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Bu, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita mempelajari tentang struktur teks negosiasi, yaitu dari negosiasi, orientasi, pengajuan, penawaran, dan kesepakatan dengan penutup. Dan yang kedua yaitu kita mempelajari kaidah bahasa, mulai dari persuasif, deklaratif, santunan bahasa, konjungsi, kalimat efektif, berisi pasangan tuturan, bersifat pemerintah, menggunakan pronominal personal. Ya, betul sekali. Hari ini kita belajar tentang struktur dan kaidah negosiasi. Itu ada orientasi, ada pengajuan, ada penawaran, ada kesepakatan, ada penutup. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak senang, jadi dapat ilmunya nanti bermanfaat. Oke. Sekarang kembali, tidak usah kembali, tetap berkelompok, tetapi guru akan memberikan evaluasi. Evaluasinya itu tidak dikerjakan berkelompok ya, dikerjakan secara individu. Nah, nanti guru kasih waktu 15 menit karena soalnya mudah, hanya 5 nomor saja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, Jantung. Ada jantung. Oh, satu lagi, Evin. Oh, kurang apa? Ini, Vin. Ayo kerjakan sendiri, Mas. Kerjakan sendiri, Mas. Kerjakan sendiri di depan masing-masing bacaannya. Pagi, Kevin. Sendiri. Nilainya bagus-bagus. Ya, Mas 100. Mas B 7. Doni 9. Sawan 8 ya. 3 1. Wadi 1. Ya, alhamdulillah semuanya pintar-pintar. Kita beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, besok sudah berlalu ya. Kita lagi mau ganti pembelajaran. Untuk materi kita minggu depan adalah memproduksi negosiasi. Nanti belajar di rumah. Oke, sampai ketemu minggu depan dan silakan tetap semangat untuk pembelajaran jam selanjutnya ya. Guru akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lopek untuk kamu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik untuk tahap yang ketiga, yaitu pasca observasi. Yang pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh PP saya, Putri Nurwati, dan juga guru pengajar dari bahasa Indonesia yang saya observasi kemarin, yaitu Bu Herina. Baiklah, akan saya mulai langsung saja untuk kegiatannya. Selamat pagi, Bu Herina. Selamat pagi, Pak Sarah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik sekali, Pak. Alhamdulillah ya. Setelah pada tanggal 25 kemarin kita bareng-bareng satu kelas untuk melaksanakan kegiatan observasi ke kelas yang belajar. Gimana Bu?
perasaannya setelah mengajar kemarin? Sebetulnya kalau mengajar biasa itu rasanya biasa lah, tapi kan ditungguin, jadi ya agak jadi cepat. Gitu. Tapi ya setelah beberapa saat bisa terkondisikan. Padahal biasa di supervisi bapak kepala sekolah ya. Beda ya. Dari kegiatan yang kemarin, sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu ya pada saat praaktualisasi dan pada kesempatan ini. Kita juga akan ngobrol-ngobrol lagi. Menurut Ibu, tujuannya apa ini? Tentunya ya mengevaluasi tentang pembelajaran kemarin Pak, pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Evaluasi ya, Bu, ya. Betul, yang tujuannya tentunya untuk meningkatkan pembelajaran saya Pak. Supaya meningkat gitu ya. Lebih baik. Terus berikutnya kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk meningkatkan pembelajaran? Ya, baik Pak, dengan kemarin diberi kesempatan saya sebagai model, itu saya sangat bersyukur, tentunya saya bisa evaluasi apa sih kekurangan saya kemarin, Pak. Dan tentunya harapannya ya dalam pembelajaran, dalam saya mengajar itu bisa ditingkatkan biar lebih baik lagi Pak. Gitu ya. Dari apa yang sudah dikerjakan kemarin pada saat evaluasi, perencanaannya dengan pelaksanaannya, ya. Pada saat rencana dan pelaksanaannya, Ibu mestinya menggambarkan sendiri ya, menilai sendiri. Kira-kira kalau dalam skala keberhasilan, kalau dari nilai skala 1 sampai 10, Bu Elda berada di posisi mana nih? Wah, kalau pertanyaan itu ada berapa? Saya harus menilai diri sendiri. Kalau menurut saya, kalau di angka 1 sampai 10, kira-kira saya di 8 Pak. 8 ya? Karena kan belum sempurna. Sempurna ya? Betul. Mudah-mudahan nanti bisa disempurnakan ya. Kemudian berikutnya, apa yang menjadi kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan belajar yang optimal? Banyak Pak. Tentunya motivasi saya untuk bisa berubah lebih baik lagi, kemudian berkolaborasi dengan kemajuan. Motivasi intrinsik gitu ya, dari dalam. Jadi dari dalam ada, dari luar juga ada Pak. Biar kita dalam pembelajaran tentunya bahasa Indonesia ya tujuannya satu itu, lebih baik dan anak tentunya berhasil Pak. Kemudian dari rangkaian kegiatan pembelajaran ada kegiatan awal atau pembukaan, kemudian ada kegiatan inti, kemudian ada kegiatan penutupan. Ini secara umum menurut apakah masih ada kekurangan? Baik Pak, tentunya karena kan tarafnya saya masih belajar, walaupun setiap hari belajar, kalau yang kemarin itu masih ada kekurangan saya di manajemen waktu Pak. Karena kan waktunya di bahasa Indonesia itu kan di pembelajaran kita kan hanya 2 jam, tidak gabung selama 4 jam Pak, pecah jadinya. Jadi itu masih kurang di manage-nya. Kemudian karena memang manajemen waktunya itu saya kurang maksimal, akhirnya ada beberapa kelompok yang tidak bisa maju ke depan. Tapi tetap saya pantau hasil dari mereka. Selain manajemen waktu, ada lagi. Itu kan juga beberapa kelompok tidak bisa maju ke depan. Tidak maju. Ya. Harusnya semuanya itu kan maju kelompok itu kan. Di satu manajemen waktu, kemudian keaktifan mungkin ya. Iya. Karena waktunya terbatas. Kemudian untuk yang berikutnya dari kekurangan tadi, menurut Bu Elda, solusinya bagaimana? Baik Pak, kalau menurut saya, tentunya saya itu harus memperbaiki kekurangan saya Pak. Kemudian mengelompokkan anak, kalau kemarin kan diferensiasinya secara kakak minat ya Pak. Nah, dan nanti saya akan evaluasi di situ lagi. Kemudian untuk penilaiannya juga akan saya tingkatkan lagi. Kemudian berikutnya, apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk pengembangan selanjutnya dalam mencapai tujuan belajar? Baik Pak, kalau tujuan selanjutnya, tentunya saya akan berkolaborasi dengan Mas Jawa, ya, dalam hal ini ada Indonesia di lingkungan sekolah.
Kemudian ya saya akan mencari referensi yang lain yang bisa menambah pengetahuan saya untuk bisa mewujudkan anak-anak saya itu paham tentang belajar musik. Kemudian strategi apa yang mau dilakukan sampai strateginya yang pertama, karena kemarin evaluasi saya memang waktunya kurang, ya saya akan mengatur manajemen waktunya. Kemudian untuk nanti misalnya berkelompok, karena pembelajaran selanjutnya saya itu adalah tentang memproduksi teks negosiasi, ya saya akan mengelompokkan sesuai dengan seperti ini Pak. Kalau negosiasi itu kan langsung di pasar, ya sesuai dengan keinginan mereka mau di mana. Kemudian untuk penilaiannya juga akan saya tingkatkan, terutama di penilaian diagnosis kayak sikap dan sebagainya. Nah, karena memang saya tidak menilai di situ Pak, harusnya kan untuk anak juga jadi. Jadi berikutnya pengembangan berikutnya adalah diferensi yang lain. Kalau kemarin kan baru media ya, kalau sekarang rencananya itu akan melaksanakan langsung sudah dari anak yang di pasar nanti mau negosiasi di pasar, kemudian mungkin di bengkel ya, di bengkel atau mungkin di yang lainnya juga bisa Pak. Tidak harus, karena negosiasi itu kan tidak harus jual beli, mungkin langsung dengan teman atau mungkin dengan orang tua, jadi sudah dengan keinginan. untuk mencapai hal tersebut tercapai semuanya, jadi berapa jangka waktu yang digunakan? Kalau besok itu adalah produksi, jadi untuk waktu belajar itu kita tidak bisa, harusnya karena di presumsi itu ada 4 jam, saya menggunakan 4 jam belajar. Karena nanti untuk pembuatan negosiasi, kemudian langsung presentasikan. Jadi nanti kita akan begini. Nanti untuk langkah berikutnya di pembelajaran selanjutnya gitu ya. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana pengembangan pembelajaran yang sudah direncanakan? Ya tentunya saya akan lebih memperhatikan anak-anak Pak, terutama antara anak yang satu dengan yang lain, karena kita kan dalam satu kelas itu kan tidak bisa memantau semuanya. Itu saya harus lebih jeli lagi untuk meningkatkan itu Pak, meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang berikutnya, ukuran keberhasilan dari apa yang sudah direncanakan itu nanti seperti apa? Ukuran keberhasilan itu kalau menurut saya ada beberapa Pak. Yang pertama anak paham, yang kedua kita menggunakan tes Pak, tes evaluasi. Itu kalau misalnya anak-anak yang paham tentunya nilainya juga. Menurut Ibu dalam pelaksanaan perencanaan itu siapa saja yang dapat membantu kegiatan itu? Yang pertama membantu tentunya diri saya sendiri juga Pak. Kemudian teman sejawat, dan yang ketiga anak-anak juga Pak. Karena anak-anak itu sebagai cermin untuk saya. Apakah saya itu berhasil atau tidak? Dengan mungkin anak ada yang tidak berhasil, kan saya harus evaluasi lagi. Banyak sekali masukan dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan oleh Ibu bisa dilaksanakan baik dan baik untuk Ibu sendiri untuk peningkatan pengembangannya dan untuk siswa. Saya juga terima kasih banyak Pak sudah dijadikan model. Akhirnya saya tahu evaluasinya saya, kemudian kekurangan saya di mana, dan bisa meningkatkan saya dalam pembelajaran lagi Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu, tentunya sama-sama dan juga masih belajar. Mudah-mudahan kita mari bisa mengembangkan bersama-sama sekolah. Demikian kegiatan pasca prestasi kami. Semoga Herina dapat melaksanakan kegiatan ini baik di waktu yang sudah ditentukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.